Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 5 dan 6. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah merekrut si Yaya, Lu Feng pun kembali ke rumahnya. Lu Yao, aku pulang, ucap Lu Feng. Pada saat Lu Feng masuk ke rumahnya, Lu Yao tidak ada di rumah. Sudah larut gini, kemana gadis itu pergi, kata Lu Feng. Lu Feng pun saat itu melihat sebuah kertas yang ada di meja yang telah tersajikan makanan. Kertas itu ditinggalkan oleh Lu Yao. Isi dari kertas itu adalah, "Kakak, melihat betapa kerasnya kamu bekerja, aku juga pergi bekerja di toko Paman Shun. Ingat untuk makan malam ada di atas meja." Lu Feng yang melihat isi dari kertas itu pun terlihat bersyukur karena kepedulian dari adiknya. Lu Feng pun saat itu memakan makanan yang telah disiapkan oleh Lu Yao. Pada saat sedang makan, ponsel milik Lu Feng itu pun berdering. Dia pun mengambil ponselnya dan melihat notifikasi bahwa Awakener Zero Partner telah bergabung ke dalam guildnya. Melihat itu, Lu Feng pun langsung mengirimkan pesan kepada Zero. Pesan itu berisi, "Apa kau baru saja setuju untuk bergabung dengan guild newbie tanpa menanyakan situasi?" Zero pun menjawab, "Ini balasan karena telah menyelamatkanku." Lu Feng pun saat itu meminta Zero untuk berkata jujur. Lalu Zero berkata, "Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan sendiri, hanya bergabung sementara dan berhenti setelah beberapa saat." Lu Feng pun berkata, "Profesi killer tidak cocok buat cewek." Di sisi lain, di sebuah kafe, ada seorang wanita yang memiliki rambut berwarna ungu dan memakai pakaian maid. Wanita itu ternyata adalah Zero Vetter. Zero pun saat itu mengatakan kepada Lu Feng melalui pesannya, "Mengetahui terlalu banyak informasi tidak baik untukmu. Cobalah sebisa mungkin untuk tidak menghubungiku." Melihat isi pesan itu, Lu Feng pun menjawab, "Zero, aku tidak akan membiarkanmu menikmati dunia gelap terlalu lama. Aku pasti akan membawamu kembali ke cahaya." Lalu Lu Feng pun melihat jam yang ada di ponselnya. Tersisa 4 jam lagi dan 2 orang sudah merespon. Lu Feng pun saat itu mencari 1 orang lagi. Di sisi lain, di kota yang cuacanya sedang hujan, ada 3 orang yang nampaknya sedang merampok seseorang. Bocah ini bodoh sekali. Dia tidak akan melawan setiap kali dia dirampok, kata perampok itu sambil menendang anak itu. Anak itu pun hanya pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh mereka bertiga. Anak itu pun berkata di dalam pikirannya, "Jangan melawan balik. Aku ini Awakener dan mereka cuma orang biasa." Sambil meletakkan kakinya di atas anak itu, preman itu pun berkata kepada rekannya, "Mengapa kita tidak kembali dan menjualnya di pasar gelap? Dia sangat baik, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Tiba-tiba, dari tubuh anak itu muncullah sebuah bayangan hitam. Anak itu pun bangkit dan matanya berubah menjadi merah. Anak itu adalah Awakener Leo yang bernama Sejun. Bayangan hitam dan merah pun saat itu langsung mengelilingi seluruh tubuh Sejun. Sejun pun berkata, "Tidak, aku tidak boleh menyerang. Aku harus sabar." Namun walaupun mengatakan itu, kekuatan Sejun itu seperti tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba, dari bayangan hitam yang mengelilingi Sejun muncul sebuah rubah dari badan Sejun. Rubah itu terlihat sangat mengerikan dan memiliki mata berwarna merah dan bulu yang gelap. Lalu rubah itu pun menyerang salah satu perampok itu. Perampok itu pun saat itu langsung ketakutan dan terkena serangan dari rubah itu. Dia pun berteriak. 2 rekan dari perampok itu pun saat itu langsung lari ketakutan. Rubah itu pun tidak tinggal diam dan mengejar salah satu rekan perampok itu untuk menghajarnya. Tersisa 1 rekan perampok lagi. Perampok itu pun saat itu langsung lari masuk ke dalam gedung. Rubah yang melihat itu pun lalu mengejarnya hingga masuk ke dalam gedung itu.
Perampok itu sedang lari ketakutan dan berkata, "Jangan dekat-dekat denganku." Rubah itu pun terus mengejarnya hingga menembus sisi lain dari gedung itu. Rubah itu pun menggigit perampok itu. Di saat bersamaan, rubah itu pun membuka mata ketiganya yang berada di jidat rubah itu. Sejun yang tidak bisa mengendalikan rubah itu pun merasa bersalah. Kenapa hal ini bisa terjadi, kata Sejun. Rubah itu pun terus mengamuk di tengah kota. Warga sekitar yang melihat hal itu pun sangat ketakutan. Pada saat rubah itu menyerang kota, Lu Feng pun tiba-tiba muncul dan sedang berdiri di atas lampu jalan. Rubah itu pun menyadari kehadiran Lu Feng dan melihat ke arahnya. Rubah itu seketika langsung menyerang Lu Feng. Lu Feng saat itu masih berhasil menghindari serangan dari rubah itu. Melihat seseorang yang datang, seorang wanita pun berkata, "Lihat, ada master di sana." Lalu awak kenar yang ada di sebelah wanita itu pun berkata, "Master apanya? Dia cuma newbie level 9. Rubah itu pun saat itu langsung menyerang Lu Feng menggunakan ekornya. Lu Feng pun langsung menghindari serangan berturut-turut dari rubah itu. Melihat itu, awak kenar tadi yang menyepelekan Lu Feng pun berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa rubah tidak mampu menyentuh baju newbie itu?" Rubah itu pun kemudian kembali menyerang Lu Feng dengan tangannya. Lu Feng pun saat itu menangkis serangan itu dengan pedangnya. Rubahnya menjengkelkan sekali. "Jika bukan alat untuk berlatih menghindar dalam ribuan reinkarnasi, akan sulit bagiku untuk menanganinya," kata Lu Feng di dalam pikirannya. Dia akan semakin ganas dan harus cepat diselesaikan. Lu Feng pun saat itu melepaskan diri dari serangan rubah itu. Lalu Lu Feng pun berlari. Sejun yang melihat Lu Feng pun menyuruhnya untuk berlari. "Lari, dia akan membunuhmu," kata Sejun. Lu Feng pun saat itu berlari ke Sejun dan menangkapnya. Setelah menangkapnya, Lu Feng pun mengangkat Sejun dan membiarkan rubah itu menyerangnya. Rubah itu pun mendekat ke arah mereka. Setelah menyentuh badan Sejun, rubah itu pun kembali masuk ke dalam diri Sejun dan rubah itu menghilang. Setelah kejadian itu, Sejun pun berkata, "Untunglah dia mengenaliku." Lu Feng pun saat itu memberikan penjelasan, "Kau salah, dia tidak mengenalimu, tapi monster itu adalah dirimu sendiri." Sejun yang mendengar itu pun kaget dan bertanya-tanya, Apa itu diriku?" Lu Feng pun berkata, "Apakah kau ingat saat pertama kali dia muncul? Saat kau pertama kali diserang di dunia bayangan, newbie tidak punya profesi, tapi kau bisa memanggilnya di level pertama. Itu karena kau memisahkannya dari tubuhmu ketika kau berada dalam bahaya. Semakin sabar tubuhmu, semakin ganas avatarmu itu." Sejun pun menangis dan berkata, "Kau bilang iblis yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu adalah aku." Lu Feng pun saat itu memberikan penjelasan, "Kau itu bukan orang biasa, tetapi awak kenar luar biasa yang akan muncul dari 100 orang yang dibangkitkan. Kau memiliki bakat yang sangat menakutkan, tetapi jika kau tidak bisa mengendalikan kekuatanmu, kau akan berada di tempatmu seperti saat ini. Namun jika kau bisa mengendalikan kekuatanmu, kau akan lebih sangat berbakat." Sejun yang mendengar itu pun sangat ketakutan karena dia takut bakalan lepas kendali. Lu Feng pun melanjutkan perkataannya, "Aku tahu kau anak baik yang akan menanggung apapun. Aku juga tahu kalau kau adalah penggemar berat Auston dan kau telah mengumpulkan begitu banyak figurnya karena kau juga memiliki hati untuk menjadi pahlawan super." Mendengar itu, Sejun pun jadi malu dan bertanya, "Kenapa kau bisa tahu semua itu?" Lu Feng pun menjawab, "Karena kita lahir dan mati, kita bisa saling mendukung. Bergabunglah dengan guildku dan aku akan mengajarimu mengendalikan avatarmu." Sejun pun saat itu langsung setuju. Lu Feng pun pada akhirnya menemukan orang ketiga yang masuk ke dalam guildnya. Kemudian, ada sekelompok awak kenar yang sedang menunggu di depan sebuah gerbang. Gerbang itu adalah pintu masuk ke dunia bayangan. Lalu salah satu awak kenar itu pun memberikan penjelasan, "Dunia bayangan kelas D akan segera dimulai. Masih ada 2 lagi dan kita akan mulai ketika semua rank sudah siap." Mereka pun saat itu langsung menunggu kedatangan dari 2 orang lagi. Lalu Lu Feng dan Xia Ya pun telah datang ke tempat itu. Lu Feng pun berkata,
kamilah dua orang itu. Lalu pria botak yang memberikan penjelasan tadi berkata, newbie level 9 dan fighter level 24. Wanita ini bisa, tapi pria ini terlalu lemah. Mendengar itu, si Yaya berkata, jika bosku tidak, maka aku juga tidak akan ikut. Pria botak itu pun berkata, apa? Awakener level 24 mengakui newbie level 9 sebagai bosnya. Ada apa denganmu? Tapi baiklah, biarkan newbie ini pergi bersama. Kita akan pergi dalam 5 menit. 5 menit kemudian, pria botak tadi berkata, sudah waktunya. Apa semua telah siap? Si Yaya pun saat itu bertanya pada Lu Feng, bos, bukankah kau bilang ada anak kecil yang pergi berlatih bersama? Lu Feng pun menjawab, oh, dia tidak bisa datang karena harus belajar. Mendengar itu, Yaya pun berkata, dunia nyata akan sangat berbahaya di bawah pengaruh dunia bayangan. Yaya pun kembali bertanya kepada Lu Feng, bos, kenapa kau membuat ketujuh rekan kita masuk ke dalam guilmu? Lu Feng pun memberikan penjelasan, karena teleportasi paksa berikutnya akan menjadi bencana besar. Hanya dengan masuk ke guild, kita bisa masuk ke dunia bayangan yang sama dan menjamin hidup semuanya. Mendengar jawaban itu, si Yaya pun bertanya, bos, kau cuma newbie level 9 yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri dari bencana. Bagaimana bisa kau melindungi 7 orang sekaligus? Mendengar pertanyaan itu, Lu Feng pun menjawab, kau akan segera tahu. Mereka pun saat itu masuk ke dalam pintu gerbang itu. Setelah memasuki pintu gerbang itu, mereka berteleportasi di sebuah pegunungan dengan cuaca yang turun salju. Tempat itu bernama Grey Icefield. Itu adalah dunia kelas D. Tempat ini dingin sekali. Jika aku tahu, aku akan memakai lebih banyak baju, ucap si Yaya. Mereka pun saat itu berjalan menuruni gunung. Pria botak itu pun bertanya kepada yang lain, apakah ada yang sudah datang ke dunia ini? Salah satu awakener pun menjawab, tidak, dunia bayangan ini termasuk dalam level langka dan hanya ada sedikit informasi. Lalu awakener yang lain pun berkata, dunia kelas D, seperti biasa temukan monster elit dan bunuh mereka dulu. Lihat jika ada magic kristal yang bisa meledak, lalu serang bos dan pergi. Tiba-tiba muncul sebuah kupu-kupu yang terbang ke arah mereka. Melihat itu, salah satu awakener itu pun menyentuhnya. Namun tiba-tiba setelah kupu-kupu itu disentuh, tangan awakener itu pun membeku dan hancur. Awakener itu pun berteriak kesakitan. Melihat itu, mereka pun langsung menyerang kupu-kupu itu. Pria botak itu pun berkata, sampah ini sangat berbahaya. Semuanya berhati-hatilah. Lalu pria botak itu pun melihat ke arah langit dan melihat ada banyak kupu-kupu yang datang ke arah mereka. Pria botak itu pun berkata, tidak, ada lebih banyak kupu-kupu yang datang. Melihat itu, beberapa awakener pun langsung melakukan perlawanan. Dan ada juga yang lari. Awakener yang lari pun langsung tersentuh oleh kupu-kupu itu dan mereka pun membeku. Lu Feng yang melihat mereka itu pun berkata, pikirkan urusanmu sendiri. Kupu-kupu ini datang untuk mencari panas. Kau tetap di sini, kau akan menjadi lautan kupu-kupu. Pria botak itu pun memerintahkan awakener yang tersisa untuk mundur. Pria botak dan rekan timnya itu pun lari dan berkata, tapi kenapa newbie itu tidak bergerak? Pria botak yang sedang kabur itu pun berkata, si bodoh level 9 itu akan mati. Xiao, jangan buang-buang waktu. Ayo pergi dari sini. Mereka pun saat itu lari meninggalkan si Yaya dan Lu Feng. Si Yaya pun saat itu bertanya pada Lu Feng, bos, kita tidak pergi. Aku mengerti pasti ada harta karun di sini. Kau menakut-nakuti mereka dan kita habiskan sendiri. Lu Feng pun menjawab, bukan kita, tapi kaulah yang harus menghabisi mereka. Kupu-kupu itu pun datang mendekati mereka berdua. Si Yaya berkata, kau ingin aku berlatih dengan monster berbahaya seperti itu? Bos, apakah kau gila? Ayo singkirkan gelombang ini dulu. Lu Feng pun saat itu memberikan penjelasan. Dalam latihan ini, kau hanya bisa menyerang dengan peluru fisik. Terlebih lagi, setiap peluru fisik hanya bisa menyerang satu kupu-kupu.
Xiaya yang mendengar itu pun berkata, "Mustahil, peluru fisik terkecil seukuran telur. Semua kupu-kupu ini datang secara bersamaan. Kau pikir aku ini peri?" Mendengar penjelasan dari Xiaya, Lu Feng pun menggunakan skillnya dan menyerang seluruh kupu-kupu itu secara bersamaan. Xiaya yang melihat kekuatan dari Lu Feng pun sangat kaget. "Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya kalau skill pemula dan mental inversion bisa begitu berguna," kata Xiaya di dalam hatinya. Lu Feng pun kembali memberikan penjelasan. "Hal pertama yang perlu kau lakukan adalah mengkompres peluru fisik ke levelmu, dan kau bisa mengkompresnya seukuran biji beras. Dan satu kompresan akan dikendalikan dalam pikiranmu menjadi semakin kuat. Hal kedua yang harus kau lakukan adalah mengendalikan lintasan proyektil, kecepatan sudut, dan kekuatan yang sangat diperlukan." Xiaya yang mendengar penjelasan itu pun langsung mencobanya. Xiaya yang sedang berkonsentrasi itu pun berkata, "Bicara itu mudah, kau pikir aku itu dirimu?" Dan setelah mencoba melakukannya, Xiaya pun melancarkan serangan dan mengenai satu kupu-kupu itu. Lu Feng pun berkata, "Oh iya, dalam pelatihan pertama, kau cuma perlu membunuh 2000 kupu-kupu es." Mendengar itu, Xiaya pun kaget. "Bagaimana bisa kau setega itu melakukan ini padaku?" Lu Feng pun saat itu langsung melompat ke arah dahan pohon dan berkata, "Aku lelah sekali belakangan ini. Aku perlu istirahat. Aku tidur dulu. Jangan malas dan berlatihlah." Lu Feng pun saat itu tidur di dahan pohon itu. Melihat itu, Xiaya berkata, "Hei, jangan bercanda. Aku benar-benar sendirian. Apakah itu tidak masalah?" Kupu-kupu itu pun semakin banyak datang ke arah Xiaya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!